Main game di smartphone kayaknya makin populer ya dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut juga didukung dengan kemunculan banyaknya ponsel pintar yang membawa spesifikasi mumpuni untuk aktivitas gaming harian. Seperti punya layar yang luas, performa cepat, hingga ketahanan baterai super awet. Nah, kalau misalkan sebelumnya Nidia udah membahas deretan handphone gaming di kelas 1-2 jutaan, kali ini Nidia akan sedikit naik lagi dengan kategori ponsel yang lebih powerful, yaitu HP gaming 3 jutaan terbaik untuk tahun 2022. Penasaran? Mending kita langsung masuk aja ke scene berikut. Produk pertama kali ini ada Infinix Note 12 VIP yang mengandalkan chipset MediaTek Helio G96 yang dipadukan dengan kapasitas memori 8/128GB serta layar AMOLED 120Hz untuk mengoptimalkan pengalaman dalam bermain game. Ditambah lagi, hardware tersebut juga didukung dengan software gaming MediaTek Hyper Engine 2.0 yang dapat meningkatkan performa handphone ketika game sedang berjalan. Hal tersebut lumayan tergambar dari skor Geekbench yang didapat smartphone ini, yaitu 516 untuk single core dan 1736 untuk multi-core. Terus pas dipakai untuk kebutuhan main PUBG Mobile, Infinix Note 12 VIP mampu dimainkan dengan lancar di dua settingan, yaitu HD High dan Smooth Ultra. Tapi karena menurut Nidia game FPS lebih mengutamakan frame rate, maka settingan Smooth Ultra mungkin akan lebih cocok buat dipakai main. Beralih ke Call of Duty Mobile, HP ini bisa kita pakai main di settingan grafis mentok medium dengan frame rate high, dengan experience main yang masih aman banget. Dan terakhir untuk Genshin Impact, sayangnya settingan default Infinix Note 12 VIP masih di lowest aja ya. Cuma untungnya kalaupun kita pakai main rada lama, kita nggak bakal nemuin adanya masalah suhu berlebih. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 12 VIP terupdate ada di scene berikut. Produk kedua dari Nidia kali ini nggak kalah anget nih karena baru rilis, yaitu Samsung Galaxy M33 5G. Dengan harga pada saat awal rilis mulai dari Rp3.999.000, kita sudah mendapatkan ponsel berkualitas dengan chipset gahar, kamera mumpuni, baterai super awet, serta tampilan layar yang memukau. Chipset gahar yang dibawa Galaxy M33 5G ini bahkan mampu menghasilkan skor Antutu benchmark mencapai 409.251 poin loh, dimana pada saat digunakan untuk bermain Call of Duty Mobile, HP ini masih bisa dimainkan di settingan maksimal grafis medium dan frame rate very high. Tapi kalau misalkan kalian pengen main dengan lebih kompetitif, saran Nidia sih mending main di settingan low max aja ya, karena bisa stabil di 60fps. Buat kalian yang hobi main Apex Legends juga Nidia jamin bakal suka sama handphone ini, karena sudah bisa dimainkan di settingan grafis Ultra HD High dengan frame rate yang bisa didapatkan sekitar 35-37fps. Bahkan nih, untuk game sekelas Genshin Impact aja, Samsung Galaxy M33 5G ini masih lumayan lancar dimainkan di settingan defaultnya, yaitu low 30fps. Dengan catatan, pada saat dimainkan, kita cuma bisa dapat di kisaran 20fps. Kalau misalkan kalian punya budget 3 jutaan, nyari HP baru buat main game yang sudah support jaringan 5G, mungkin HP ini bisa menjadi salah satu pertimbangan terbaik. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M33 5G terupdate ada di scene berikut. Dari Samsung, kali ini kita sedikit bergeser ke Realme 9 Pro yang secara sekilas memang terlihat sangat menarik. Bahkan gak cuma dari sisi desainnya aja, melainkan juga dari berbagai macam dukungan yang dibawa oleh perangkat terbaru dari Realme Number Series 1 ini, seperti layar, baterai, hingga sektor fotografi. Tapi khusus video ini, kita akan fokus pada pembahasan performa aja ya, khususnya performa gaming. Dimana untuk game paling berat saat ini yaitu Genshin Impact, kita sebenarnya cuma disarankan untuk main pada settingan grafis low 30fps secara default. Cuma buat kalian yang menginginkan performa lebih gesit, untungnya HP ini masih bisa dipaksa buat main di settingan grafis low 60fps dengan cukup lancar. Meskipun nggak pernah dapat sampai 60fps juga sih. Lalu untuk PUBG Mobile, di game ini Realme 9 Pro bisa dimainkan di settingan maksimal balance ultra dengan cukup lancar di kisaran 39-40fps. Sedangkan untuk game Call of Duty Mobile, saran Nidia mending kalian main di settingan grafis high dan frame rate max aja ya, karena pada saat keliling maps kita bahkan bisa dapat gameplay yang stabil di kisaran 59-60fps dan sedikit turun ke 40-an fps pada saat ketemu sama musuh. Jadi bisa lebih kompetitif deh. Untuk spesifikasi dan harga Realme 9 Pro terupdate ada di scene berikut.
Rasanya kalau nggak masukin Xiaomi kurang afdol nggak sih? Makanya kali ini nih dia nggak lupa masukin Redmi Note 11 Pro ke dalam rekomendasi. Perlu diketahui terlebih dahulu kalau Redmi Note 11 Pro ini merupakan varian menengah di antara model standar Redmi Note 11 reguler dan Redmi Note 11 Pro 5G. Diposisikan sebagai penyeimbang, smartphone ini pun dibanderol dengan harga lebih terjangkau, namun menawarkan beberapa spesifikasi unggulan dari Redmi Note 11 Pro 5G. Spesifikasi yang unggulan pastinya juga akan tergambar ke performanya, dan terbukti pada saat di tes benchmark, HP ini ternyata mampu menghasilkan skor Antutu di angka 304.460 poin. Pas dipakai main Apex Legends, secara default kita sebenarnya cuma disarankan untuk main di settingan rekomendasi gamenya aja ya. Cuma kalaupun kalian pengen main di settingan grafis tertinggi, untungnya masih bisa. Tapi sayangnya agak kurang nyaman. Maka dari itu, Nida secara pribadi lebih merekomendasikan untuk main di settingan balance high untuk experience bermain game yang lebih smooth. Sementara untuk yang mau aman main Genshin Impact pakai Redmi Note 11 Pro, sayangnya kalian lagi-lagi cuma disarankan untuk main di settingan grafis lowest 30 fps. Nah, di game Genshin Impact, Nida justru lebih menyarankan untuk tetap di settingan defaultnya aja ya. Karena meskipun kita paksa main di 60 fps, frame rate yang kita dapat akan tetap mentok di belasan hingga 20-an fps saja. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 Pro terupdate ada di scene berikut. Lanjut lagi, kali ini ada Vivo V23e. Meskipun sebenarnya ponsel ini berada di segmen smartphone yang mengedepankan selfie kamera, sebenarnya Vivo V23e menawarkan keunggulan yang cukup menarik, terutama dari sisi performa gaming. Kenapa sih dia cari tahu nih? Pas dipakai buat main game League of Legends, Vivo V23e mampu dimainkan di settingan grafis maksimum Ultra 60 fps. Sementara untuk game PUBG Mobile bisa dimainkan di settingan Smooth Ultra hingga HD High di kisaran 39-40 fps. Dan kalaupun masih kurang, buat yang hobi nyiksa HP, kalian bisa banget pakai Vivo V23e ini untuk main Genshin Impact di settingan lowest 30 fps dengan cukup lancar. Bahkan bisa tembus di kisaran 28-30 fps beneran loh. Oh ya, meskipun di antara produk lain di video ini, kapasitas baterai Vivo V23e tergolong paling kecil yaitu 4050 mAh, cuma kalian tetap nggak perlu khawatir karena Vivo sudah menyematkan teknologi pengisian cepat 44 watt flash charge yang bisa ngecas HP ini dengan durasi yang cukup singkat. Untuk spesifikasi dan harga Vivo V23e terupdate ada di scene berikut. Next, rekomendasi ke-6 dari Nida untuk video ini adalah Xiaomi 11 Lite. Meskipun ponsel yang dibanderol seharga Rp3.799.000 di awal perilisannya ini terbilang sudah mengalami pemangkasan fitur dibandingkan dengan seri Xiaomi 11 series lainnya. Namun buat kalian yang sedang mencari smartphone baru, kalian bahkan masih bisa menemukan sebuah suguhan paket komplit di HP ini. Mulai dari layar berspesifikasi tinggi, fitur lengkap, hingga kinerja solid pada handphone versi murah dari jajaran Xiaomi 11 series 1 ini. Kinerja solid dari Xiaomi 11 Lite ini langsung tergambar pada saat dipakai bermain game Free Fire. Meskipun tergolong game yang sudah seharusnya mulus di semua perangkat, namun bisa dimainkan di settingan rata kanan dan stabil di kisaran 60 fps, tetap menjadi nilai lebih untuk HP ini. Untuk Call of Duty Mobile, Xiaomi 11 Lite bisa dimainkan di settingan grafis High Max atau Very High dengan lancar. Bahkan untuk game sekelas Genshin Impact, settingan grafis defaultnya bukan lowest loh, tapi low 30 fps, dan kita bisa dapat di kisaran 20 fps. Emang gak lancar-lancar banget ya, namanya juga Genshin Impact kan. Intinya kalau kalian kepo dan mau beli, berikut nih dia sajiin spesifikasi dan harga Xiaomi 11 Lite terupdate di scene berikut.
masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang direkomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia nih, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Produk HP gaming 3 jutaan terbaik terakhir yang selalu menjadi rekomendasi teratas tidak lain dan tidak bukan adalah Poco X3 Pro. Hal tersebut bisa Nidia bilang bukan tanpa alasan ya, karena Poco X3 Pro sudah menggunakan chipset yang lebih tinggi dibandingkan Poco X3 NFC, yaitu Qualcomm Snapdragon 860. Mengingat chipset ini termasuk chipset seri 8 dari Qualcomm, maka chipset ini termasuk kelas premium, yang artinya memiliki performa yang lebih baik dari Snapdragon seri 7 manapun yang ada di pasaran hingga saat ini. Terbukti pada saat Bang Bewok mereview ponsel gaming kelas menengah satu ini. Bang Bewok bisa memainkan game Free Fire dengan grafis rata kanan, Call of Duty Mobile di settingan grafis very high dengan frame rate max, hingga PUBG Mobile yang bisa dimainkan di settingan grafis HDR Extreme dengan amat sangat lancar. Menurut kalian gimana nih? Udah pantas belum sih Poco X3 Pro ini menyandang status HP gaming 3 jutaan terbaik di tahun 2022? Atau ada kandidat lain? Bisa share di kolom komentar ya. Oh ya, sedikit informasi, kalau Poco X3 Pro ini sebenarnya udah mulai discontinue ya produksinya. Jadi kalau misalkan kalian nantinya ketemu ponsel ini dan dijual dengan harga yang lebih tinggi, harap maklum ya Pricebook Mania. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 Pro terupdate ada di sini berikut. It's